Baik sahabat vokasi, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial pemrograman dasar microcontroller menggunakan bahasa C, yaitu menggunakan kode Vision APR ya. Mari kita ikuti video selanjutnya. Yang pertama-tama, pastikan bahwa di laptop kita sudah terinstall aplikasi kode Vision APR seperti ini. Kita klik 2 kali, kita jalankan. Kita tunggu, ini masih loading. Jadi ini nanti pemrogramannya sangat dasar sekali, sehingga bagi yang pemula yang masih belajar dari awal itu akan sangat mudah. Pertama kali tampilan kode Vision APR itu adalah seperti ini. Jadi pertama kali dijalankan. Langkah yang paling awal untuk mengawali project adalah dengan mengeklik file, new, kemudian project. Kita klik, lalu yes. Ya. Setelah itu ada pilihan di sini. Ada pilihan jenis atau tipe mikrokontrol yang akan kita program. Kita pilih yang AVR 8 ini karena kita akan menggunakan ATmega. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu, masih loading. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat konfigurasi. Kalau pada saat nanti sahabat vokasi sudah mahir tentang pemrograman menggunakan kode Vision, itu bisa menggunakan wizardnya di sini, mengkonfigurasi fasilitas yang dimiliki atau fitur yang dimiliki oleh mikrokontrol menggunakan kode Vision wizardnya ini. Nanti akan muncul secara otomatis. Tapi dalam kesempatan kali ini ingin saya dari dasar tidak menggunakan wizardnya. Pertama kali yang harus kita pilih adalah chipnya ya. Kita klik ke bawah ya. Kemudian kita harus milih salah satu tipe mikrokontrol yang ada di sini. Saya ambil contoh, kita akan menggunakan ATmega 16 ya. Jadi seperti ini. Menggunakan ATmega 16, kita klik. Sudah seperti ini. Kemudian kristal yang digunakan nanti di minsysnya mikrokontrol adalah 12 MHz. Kemudian kita klik yang check reset source ini. Kita klik. Nah, kalau sudah itu berarti ke program. Di sini program. Kemudian generate, save and exit. Ya. Akan muncul tab seperti ini, tab jendela seperti ini. Nah, di sini akan ditanya di mana nanti akan menyimpannya. Saya ambil contoh saja, ini saya mau simpan di desktop. Dengan nama saya harus membuat folder di desktop. Membuat folder di desktop. Jadi setelah muncul kita ingin di mana nyimpannya. Misalkan saya ambil di desktop, kemudian klik kanan di jendela itu, kemudian kita membuat folder tutorial. Ini contoh saja ya, contoh saja. Kalau sudah folder terbentuk, baru kita klik 2 kali folder yang kita buat tadi. Kemudian kita klik di file name ini. Nah, kita klik di file name, kita membuat nama. Misalkan namanya adalah coba 1. Ini nanti extension C, bahasa C-nya namanya adalah, filenya adalah coba 1. Kemudian kita save. Ditanya lagi nanti nama projectnya. Nama project bisa sama dengan nama file bahasa C-nya tadi, coba 1. Sebanyak 3 kali langkah kita save nanti. Ini juga dalam bentuk kode Wizard AVR Project atau CWP. Ini kita sama saja, kita sama dengan yang bahasa C-nya tadi.
Kita tunggu sampai muncul lembar kerja kita. Nah, ini adalah lembar kerja kita dengan ditandai nama projectnya adalah coba 1. Ya, tadi ada di folder tutorial. Kemudian nama projectnya adalah coba 1. Kemudian nama bahasa C-nya, nama file bahasa C-nya adalah coba1.c. Jadi sudah ini dalam lembar kerja kita. Langkah awal kita bersihkan dulu, ini karena dari dasar dulu biar ngerti. Kita bersihkan layarnya supaya tidak ada tulisan yang penuh seperti ini. Langkah pertama dalam memprogram mikrokontrol adalah yang paling atas kita harus menuliskan direction mikrokontrol yang kita pakai atau tipe mikrokontrol yang dipakai dengan instruksi seperti ini. Ya, ini saya besarkan aja dulu. Ya, jadi instruksinya seperti itu. Kita tulis include, nanti akan ada bantuan seperti ini. Kita klik, terus Mega 16. Sudah ada bantuannya di sini. Tinggal ngeklik, setelah itu enter. Ya. Setelah ini kita mendefinisikan mikrokontrol yang kita pakai. Kita membuat program untuk ininya. Jadi tinggal main, kita klik main void main. Void main. Ya. Void main void. Nah, seperti itu. Ini saya hapus saja dulu biar nggak terganggu. Jadi void ya main void. Nah, sudah akan muncul secara otomatis seperti ini. Ya. Nah, program nanti letaknya ada di sini. Ada di sini. Ini kita while. Ya. Program nanti letaknya di sini. Program utamanya nanti di sini letaknya. Jadi pertama kali ini adalah untuk konfigurasi potnya, ya, konfigurasi pot. Jadi untuk memprogram mikrokontrol AVR terutama itu pertama sebelum memprogram ke yang lain-lain harus didefinisikan potnya dulu. Jadi ini DDRA, saya ambil contoh seperti itu, sama dengan 0 kali FF. Ya. T2 enter. Ini adalah instruksi. Saya besarkan. Ini adalah instruksi DDRA sama dengan 0 kali FF ini memfungsikan bahwa pot A itu sebagai output. Ya, kalau ini FF berarti sebagai output. Kalau ini 00 berarti sebagai input. Jadi seperti itu. Karena pot A saya fungsikan sebagai output, maka saya kasih FF. Kemudian kita enter. Langkah selanjutnya adalah kita tulis instruksi port A itu sama dengan 0 kali FF. Ini artinya port A sama dengan 0 kali FF ini untuk mengaktifkan internal pull up dari port A. Sehingga nanti rangkaian LED-nya berarti harus aktif low. Untuk menyalakannya berarti harus dikasih logika 0.
Ini berarti sudah untuk konfigurasinya. Baru kita ke program utamanya sini. Misal kita pot A mau dinyalakan semuanya. Pot A dinyalakan semuanya, berarti instruksinya diisi seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita simpan, jadi programnya sederhana sekali. Sudah kita simpan, setelah kita simpan kita coba apakah sintak kita sudah betul dengan klik di project. Ya, di project. Kemudian compile. Nah, di sini ada satu error. Caranya seperti ini nanti untuk membenahi. Error itu berarti di sini kita oke dulu. Di sini di bawah ini ada ada ketentuan. Di sini ada errornya. Nah, untuk mencari error ini pastikan bahwa di sini sudah tertera bahwa while ini salah. Di while ini salah. Salahnya di mana? Kita harus mencari kesalahan dari while tadi. Ya, saya coba dulu. Harus dikasih accent tutup. While ini sih kasih 1 ya. Kemudian ini saya compile lagi, sudah no error. Jadi while tadi kurang, tadi hanya kurung, jadi saya tambahi angka 1. Jadi kalau misalkan untuk mencari error itu ngecek sudah betul atau tidak program kita, di compile ada satu error, kita oke, kemudian kita klik yang di bawah sini. Yang di bawah sini kita klik. Nah, arahnya yang hijau ini berarti error ini ya, baru kita 1 seperti itu. Kemudian kita compile lagi, no error sekarang. Nah, untuk melihat bahasa C-nya hasil untuk melihat setelah kita compile ini tadi hanya mengecek ada error atau tidak. Nah, untuk menimbulkan bahasa C-nya ini ke file hack itu instruksinya adalah kita ngeklik project kemudian build all. Saya ulangi, untuk mengcompile ini program kita menjadi hexa, file hexa, maka diklik di project kemudian build all ya. Kita tunggu, tidak ada error, satu file yang dibuild berarti nanti sudah timbul file hack. Dimana kita melihat file hacknya? Kita buka di Explorer, file Explorer. Kita tadi nyimpan di desktop, ya. Saya tadi nyimpan di desktop. Nanti sahabat vokasi bisa menyimpan di tempat yang lain. Saya buka, jadi di folder tutorial, kemudian dibuka di debug. Saya ulangi, debug, kemudian di exe. Nah, dipastikan bahwa ada file coba 1 dengan tipe Intel hex file. Inilah tandanya bahwa file bahasa C tadi sudah dikompil dalam bentuk file hack ya. Inilah nanti yang akan kita jalankan. Sekarang kita simulasikan apakah betul program kita itu di aplikasi kode Proteus. Kebetulan sudah saya gambar rangkaian LED-nya. Nah, kalau di program tadi kita aktifkan internal pull up yang ini, instruksi ini, maka LED-nya harus common anoda. Ini namanya common anoda. Ya, jadi LED ini, rangkaian LED ini adalah common anoda. Rangkaian LED ini adalah rangkaian common anoda, di mana positifnya itu dapat digabung ya, jadi satu mendapat plus, kemudian negatif LED-nya katodanya masuk ke pot, sehingga untuk menyalakan LED ini nanti potnya harus aktif low, harus mengeluarkan logika low supaya LED ini nyala. Makanya di program ini pot A saya kasih 00 untuk menyalakan semua
LED. Caranya mensimulasikan seperti ini di Proteus. Kita klik IC-nya ya dengan gambar yang sudah ATmega 16. Kita klik, kemudian di sini timbul jendela ini. Di file program file ini kita klik yang ini. Kemudian kita arahkan ke desktop, tadi saya nyimpan di tutorial, di debug, kemudian exe. Nah, baru kita melihat file yang Intel Hack file ini. Kita klik 2 kali, kemudian kita OK. Nah, sudah, baru kita jalankan di sini. Ya, di sini. Nih, kita play. Nah, lampunya sudah menyala semuanya. Ini berarti tandanya sudah berhasil. Ya. Lampunya sudah menyala dan berhasil. Ini lampunya hanya nyala begitu saja. Bagaimana kalau kita membuat kedip? Kalau untuk membuat kedip, berarti kita tinggal nambahi, sederhana sekali. Di sini kita tulis instruksinya di situ. Baru di sini kita tulis delay ms. Delay .h. Ini kita kurung. Ya. Biasanya muncul secara otomatis, kalau tidak seperti ini aja, tidak apa-apa. Ya. Sorry, coba saya ketik lagi. Include delay. Nah, ini tinggal H ini ya. Lalu ini kita buat program utamanya ya. Jadi program utamanya ini kita membuat delay dalam bentuk ada 2, ms atau us. Ini berarti mikro, ini mikro, yang ini milisekon, yang ini mikrosekon. Yang kita pilih yang mikrosekon saja. Kemudian kurung buka, kurung tutup, kita isi nilainya, katakan 20, tundanya 20 milisekon. Kemudian kita copy saja untuk mempercepat seperti ini ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini diganti baru FF. Mati berarti nanti. Jadi nyala mati dan seterusnya seperti itu. Programnya nanti seperti itu. Nyala mati. Kita simpan, baru kita while all. Ada 2 error, berarti ini kurang titik ya. Ini kurang titik. Ini juga kurang titik 2. Kita while all. Nah, sudah tidak ada error, kita oke, baru kita balik ke Proteus tadi, kita load ya, di mana tadi letak filenya, kemudian oke, baru kita play lagi. Nah, sudah berkedip lampunya. Ini berarti tandanya berkedip. Mudah sekali sahabat vokasi kalau untuk pemrograman microcontrol menggunakan kode vision yang dasar, yang size dasar. Untuk tutorial selanjutnya, merubah program yang lain dan atau membuat program yang lain, nanti kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan sahabat vokasi memahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.